Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Hidayah. Saya dari PGMID 1. Nomor induk mahasiswa saya 201101040008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang PowerPoint mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi karena apa? Ya karena adanya perjanjian Kalijati. Pada tanggal 8 Maret 1942, di Subang, Jawa Barat, di mana perjanjian tersebut menyatakan Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat, 8 Maret 1942. Dengan semboyan 3A, yaitu apa aja 3A tersebut? Yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan yang terakhir yaitu Jepang Cahaya Asia. Namun, kejayaan Jepang tidak bertahan lama, yang dimana sekutu melakukan serangan balik kepada Jepang pada tahun 1944. Jepang terdesak di Perang Pasifik yang terus terdesak, serta pertahanan Jepang yang mulai melemah dalam bayang-bayang kekalahan. Jepang tetap menarik simpati bangsa Indonesia dengan iming-iming Indonesia akan merdeka. Pada realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Pada saat itu, Rajiman Widyodiningrat dipilih sebagai ketua. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik, di mana anggota yang dilantik sebanyak 62 orang dan 7 orang dari Jepang, yang dimana 7 orang itu tidak memiliki hak suara. Dan Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena hanya ingin menjadi anggota. Sejak didirikan BPUPKI telah melakukan sidang resmi sebanyak 2 kali, yang dimana sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang dimana sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang pertama BPUPKI di Gedung Chung Sang In yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dr. Raden Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI, perlunya suatu dasar negara serta beberapa anggota menyatakan berbagai macam rumusan dasar negara. Sedangkan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Selain itu, pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang di bawah BPUPKI. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya sebagai dasar negara tanggal 29 Mei 1945. Menurut Muhammad Yamin, yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, menurut Profesor Dr. M.R. Supomo, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, menurut Soekarno, 1. Internasionalisme, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian untuk memberikan nama kelima dasar negara tersebut diusul istilah Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.